Halo semua, kembali lagi di rumah kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Teman-teman, apakah dari kalian pernah melempar bola ke atas langit atau mengamati buah yang jatuh dari pohonnya? Nah, termasuk apakah gerakan dari benda-benda tersebut? Mari kita bahas satu persatu pada video ini. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar gerak lurus. Bagian ketiga tentang gerak vertikal. Materi pertama kita akan bahas tentang gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas adalah gerak suatu benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal atau V0-nya itu sama dengan 0. Secara matematis, persamaan gerak jatuh bebas dapat dirumuskan sebagai berikut, bahwa V sama dengan V0 plus G kali T. Kemudian V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali G kali H. Kemudian H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Dan rumus terakhirnya adalah V bar sama dengan V ditambah V0 per 2. Adapun keterangan dari tiap-tiap simbol itu adalah bahwa V0 adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second, kemudian V adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per second, kemudian G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, lalu ada H yang merupakan jarak tempuh benda dengan satuan meter, lalu T yakni waktu dengan satuan second, dan terakhir adalah V bar yakni kecepatan rata-ratanya. Karena V0 sama dengan 0, maka diperoleh rumusan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan saat T adalah Vt sama dengan G kali T. Yang kedua, jarak yang ditempuh benda adalah H sama dengan setengah kali G kali T kuadrat. Yang ketiga, waktu yang ditempuh benda saat jatuh adalah T sama dengan akar kuadrat dari 2H per G. Yang terakhir, kecepatan benda saat menyentuh tanah adalah Vt sama dengan akar kuadrat dari 2 kali G kali H. Itu merupakan persamaan tentang gerak jatuh bebas. Materi kedua tentang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas dapat kita temui pada saat kita melempar bola atau melempar benda-benda tertentu. Kemudian, pada gerak vertikal ke atas terjadi dengan kecepatan awal V0 dan percepatan melawan gravitasi bumi atau minus G. Adapun persamaan dari gerak vertikal ke atas adalah sebagai berikut, bahwa V sama dengan V0 dikurang G kali T, kemudian V kuadrat sama dengan V0 pangkat 2 dikurang 2 kali G kali H. Yang ketiga, H sama dengan V0 kali T dikurang setengah kali G kali T kuadrat. Yang keempat, H maksimum atau ketinggian maksimum itu sama dengan V0 kuadrat per 2 kali G. Kemudian yang kelima, T maksimum atau waktu saat mencapai titik tertinggi adalah V0 per G. Kemudian T total adalah 2 kali T maksimum. Adapun keterangan pada tiap simbol adalah sebagai berikut, yakni V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second, dan V merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per second, lalu G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, lalu T adalah waktu dengan satuan second, dan H adalah jarak tempuh benda dengan satuan meter, lalu H max adalah jarak tempuh tertinggi dari benda dengan satuan meter, dan T max adalah waktu maksimum mencapai titik tertinggi dengan satuan second, dan T total adalah total waktu benda dari naik hingga menyentuh tanah dengan satuan second. Yang terakhir, tentang gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal. Artinya, kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0 secara tegak lurus. Ketika benda jatuh, percepatan gravitasi itu bersifat konstan dan bernilai positif. Adapun rumus yang berlaku dari gerak vertikal ke bawah adalah sebagai berikut, yakni Vt sama dengan V0 plus G kali T, dan Vt kuadrat sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 kali G kali H, dan terakhir H sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali G kali T pangkat 2.
Adapun keterangan pada tiap simbol adalah sebagai berikut, bahwa V0 adalah kecepatan awal benda yang dilempar ke bawah dengan satuan meter per second, dan V adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per second, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H adalah jarak tempuh benda dengan satuan meter, dan T adalah waktu dengan satuan second. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai gerak vertikal ke bawah. Setelah kita mempelajari tentang gerak vertikal, alangkah baiknya kita melihat contoh soal tentang gerak vertikal, baik itu gerak vertikal ke atas, ke bawah, ataupun gerak jatuh bebas. Contoh soal yang pertama. Seorang siswa menjatuhkan sebuah benda dari gedung bertingkat tanpa kecepatan awal. Seorang temannya mengukur waktu benda sampai jatuh ke tanah, dan hasilnya 4 second. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut adalah 10 meter per second kuadrat, berapa tinggi gedung tersebut? Nah, teman-teman bisa mempost video ini, kemudian mencocokkan jawaban yang telah teman-teman peroleh pada videoku nanti. Berdasarkan contoh soal nomor 1, kita perlu menuliskan apa saja sih yang diketahui dari soal tersebut. Nah, diketahui bahwa kecepatan benda tersebut adalah 0 meter per second karena dia tidak memiliki kecepatan awal. Kemudian T-nya sama dengan 4 second dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Lalu yang ditanyakan adalah tinggi gedung tersebut atau H-nya. Adapun penyelesaiannya, kita bisa menggunakan persamaan H sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali G kali T kuadrat. Lalu memasukkan angka-angka yang telah kita ketahui ke dalam persamaan yang telah kita tuliskan. Jadi, H sama dengan 0 dikali 4 ditambah setengah kali 10 kali 4 pangkat 2. Maka H sama dengan 0 ditambah 5 kali 16. Nah, di mana dapat 5? Kita mendapatkan 5 dari pembagian antara 10 dibagi dengan 2. Maka hasilnya adalah H sama dengan 0 ditambah 80. Sehingga hasil akhirnya adalah H sama dengan 80 meter. Jadi, tinggi gedung tempat seorang siswa menjatuhkan benda tersebut adalah 80 meter. Itu adalah pembahasan untuk contoh soal nomor 1. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 200 meter per second. Jika percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat, hitunglah ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru. Nah, teman-teman bisa mempause video ini, kemudian mencocokkan jawaban yang telah teman-teman peroleh dengan videoku nanti. Berdasarkan pada contoh soal nomor 2, maka kita perlu menuliskan apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Maka V0 atau kecepatan awalnya adalah 200 meter per second dan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru atau H-nya. Adapun penyelesaiannya, pada gerak vertikal ke atas pada saat benda berada pada puncak tertinggi atau ketinggian maksimum, maka kecepatan benda tersebut adalah 0 atau V-nya sama dengan 0. Maka kita bisa menggunakan persamaan V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 dikurang 2 kali G kali H. Kemudian kita masukkan apa yang diketahui ke dalam persamaan yang telah dituliskan. Maka 0 pangkat 2 sama dengan 200 pangkat 2 dikurang 2 kali 10 kali H. 0 sama dengan 40.000 dikurang 20H. Maka yang minus 20H itu kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 20H sama dengan 40.000. Maka 20 ini kemudian kita pindah ruaskan lagi ke sebelah kanan sehingga dia akan menjadi pembagi untuk 40. Maka H sama dengan 40.000 per 20. Sehingga H sama dengan 2000 meter. Jadi ketinggian maksimum yang dicapai oleh peluru adalah 2000 meter. Itulah pembahasan untuk soal nomor 2. Itulah tadi penjelasan mengenai gerak vertikal. Baik itu gerak vertikal ke atas, ke bawah, maupun gerak jatuh bebas. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua dalam penerapan fisika pada kehidupan sehari-hari ini. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan soal yang telah aku berikan pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.